Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang jenis-jenis ibadah. Namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 4 dikisahkan mengenai Kain dan Habel yang memberikan persembahan kepada Allah, di mana persembahan Habel diterima oleh Allah dan persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Lalu apa yang dirasakan oleh Kain? Tentu Kain menjadi kesal, kecewa, dan kemudian timbul iri hati terhadap Habel. Lalu bagaimana dengan perasaan kita bila kita memberikan sesuatu pemberian kepada seseorang, namun seseorang itu menolak pemberian kita? Karena mungkin orang itu melihat sikap kita yang tidak berkenan di hatinya, kemudian dia menolak pemberian kita. Apa yang kita rasakan? Bisa jadi kita merasa kesal atau kecewa. Padahal kita berpikir bahwa pemberian itu adalah pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ibadah itu kurang lebih sama dengan pemberian. Ibadah itu adalah persembahan menyeluruh dari kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh. Masalahnya, sudahkah ibadah kita sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga bisa diterima oleh Tuhan? Paling tidak, Bapak Ibu Saudara, ada 3 jenis ibadah yang harus kita ketahui bersama supaya kita bisa mengerti apakah ibadah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jenis ibadah yang pertama adalah ibadah yang munafik. Ibadah yang munafik adalah ibadah yang sikapnya salah. Walaupun oknum sesembahannya benar, yaitu menyembah kepada Allah yang benar, tetapi sikapnya salah. Ini disebut munafik. Adapun ciri-ciri ibadah yang munafik adalah ibadah yang mengutamakan penghargaan dari orang lain. Lalu ciri yang kedua dari ibadah munafik, di luar kelihatan suci, namun di dalam hatinya penuh dengan kejahatan. Ciri yang ketiga dari ibadah munafik adalah lebih mengutamakan hal-hal yang lahiriah dan melupakan hal yang paling prinsip, yaitu keadilan dan kasih. Lalu ciri berikutnya dari ibadah yang munafik adalah ibadah yang merasa lebih suci dari orang lain. Lalu jenis ibadah yang kedua adalah ibadah yang salah. Ibadah yang salah adalah ibadah yang mungkin saja sikap pendoanya benar, tetapi dialamatkan kepada alamat yang salah, oknum sesembahannya salah, yaitu mereka menyembah kepada berhala atau kuasa kegelapan. Lalu jenis ibadah yang ketiga adalah ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Lalu di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang benar adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh kehidupan kita yang kudus dan berkenan
kepada Allah. Itu artinya kita harus terus-menerus berupaya hidup di dalam kebenaran Allah, supaya kita bisa menjaga kekudusan hidup kita dan kita berkenan kepada Allah. Karena itulah dikatakan oleh firman Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran Allah, menjaga kekudusan hidup kita, barulah kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan ibadah yang benar adalah ibadah yang mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ibadah yang benar akan semakin membawa kita serupa dengan gambar Kristus. Jadi beribadah adalah merupakan persembahan yang total dari seluruh kehidupan kita, yang tulus dan akhirnya berdampak di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan sehingga ibadah kita berkenan dan diterima oleh Tuhan? Ini menjadi introspeksi bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.